Baik, kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Nanti dengan segala hormat, saya undang untuk Bapak Pendeta Daniel untuk bisa berdoa untuk ibadah kita malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Kesempatan sore menjelang malam hari ini, boleh lagi datang beribadah kepada-Mu. Boleh memberkati akan ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kuasa Tuhan boleh turun, baik mulai dalam pujian, musik, tetapi karena firman-Mu Tuhan pakai dan Tuhan urapi dengan kuasa dari Tuhan. Terima kasih. Setiap gangguan apapun juga yang merintangi jalannya kami beribadah, kami putuskan itu semua demi nama Tuhan Yesus Kristus keluar. Hanya kuasa dari Tuhan sendiri yang akan memberkati jalannya ibadah ini Tuhan. Ya, sampai dengan akhirnya nama Tuhan dipuji, dimuliakan di dalamnya. Pujilah nama-Mu kekal buat selama-lamanya. Mengucap syukur bagi nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, dengan segala hormat, dengan kasih Tuhan, saya undang Bapak, Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam menyembah, meninggikan, membesarkan Dia. Allah yang sangat kita hormati, Allah yang sangat kita cintai, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya, kita mau katakan saat ini saat indah. Haleluya, haleluya. Saat ini haleluya, saat ini memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembah, katakan saat ini saat indah Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu, rasakan satu sembahkan hadirat-Mu, ku rasakan saat ini urapan-Mu, ku rasakan saat aku menyembah.
Haleluya. Kami sujud. Kami menyembah. Yang bertahan di tempat yang maha tinggi. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Engkau Allah yang peduli, Allah yang mengerti hidupku. Engkau Allah sumber kekuatan di saat aku lemah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ketika kami ada Tuhan, di hadirat-Mu Tuhan, Kau yang akan memberikan kekuatan yang baru buat setiap kami umat-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini. Kau memberikan roh sukacita untuk kami memuji, meninggikan, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, bawa terus roh kami Tuhan, untuk selalu Tuhan semangat, punya kekuatan yang baru Tuhan. Sore hari ini Bapa, kami ingin meninggikan, bersorak-sorak, membesarkan nama-Mu ya Bapa. Sebab Engkau nama di atas segala nama, tidak ada nama selain nama Engkau Tuhan yang berkuasa. Semua lidah, semua orang akan mengaku bahwa Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang hidup, Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang menyelamatkan setiap orang-orang yang percaya kepada-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap berdiri, kita mengangkat pujian, masuk hadirat-Nya. Hadiratnya
Tuhan ada dan hadir memberkati ibadah kita. Amin. Ya. Silakan duduk. Kita banget juga. Oke. Pujilah Bapa, pujilah Anak. Kami berkumpul memuji. Say. Kami berkumpul memuji-Mu. Sekali lagi kami berkumpul. Kami berkumpul
Tuhan selalu manis. Wanita paling hafal ini. Ini lagu dari Jawa, ya, bukan dari Manado, Pak. Baik, kita persiapan hati kita makan pikiran, sejuta rasa. Haleluya. Bapak Sekawi, Bapak kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya hambamu mau belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi dari tempat yang mati ini, supaya setiap perkataan ku sampaikan tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan akan kekuatan Roh Kudus Tuhan. Supaya iman kami tidak bergantung pada hikmat manusia, tetapi biarlah kami bergantung pada Tuhan Yesus saja, yang menjadi perwujud nyata dari firman-Mu itu sendiri. Bersabdalah, berfirmanlah, kami siap mendengar. Segala kuasa setan iblis yang ingin mencuri kemuliaan Tuhan, yang ingin berupaya ingin membawa mempengaruhi hati pikiran kami mengembara, kami tolak keluar demi nama Yesus. Biarlah otoritas Roh Kudus turun sore hari ini
menaungi kami sepenuhnya, sehingga kami akan diberkati lewat kebenaran firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut semua kebaikan-Mu dengan ucapan syukur penuh dalam satu nama yang hebat, nama yang punya kuasa di sorga dan di bumi, nama di atas segala nama, nama yang telah menjadi sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati, mari kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita, amin. Beri salam kiri kanan, katakan saya bersuka karena Tuhan, haleluya. Hari ini kita akan buka belajar kebenaran firman Tuhan tentang Yohanes pasal 5 dari ayat 1 sampai dengan ayat 9 dengan judul perikop penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Kalau bisa bantu slide dikeluarkan ayat ini biar saya akan baca ayat pertama, Bapak Ibu ayat selanjutnya. Nanti pada ayat yang ke-9 kita akan baca secara bersama-sama. Baik, saya akan baca dari ayat pertama. Dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat 2. Di Yerusalem mereka dituduh orang domba atas sebuah kolam yang telah tersedia di Bethesda. Terus ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab waktu-waktu Tuhan kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang tidak masuk ke dalam sudah goncangan air itu akan Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Yesus melihat orang itu berbaring di situ, Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Yesus kepadanya, bangunlah, angkat pilamu dan berjalanlah. 1, 2, 3. Dan pada saat itu juga sepulang orang itu, lalu ia mengangkat tilangnya dan berjalan. Amin. Hari ini saya menyeberangkan firman Tuhan dengan tema Tuhan Yesus Sang Penyembuh. Amin. Tuhan Yesus Sang Penyembuh. Tadi dikatakan di ayat pertama dikatakan sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang-orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pada waktu itu dikatakan di Bethesda ada satu kolam berbentuk segi 5, ada 5 serambinya, ada 5 halamannya, sehingga kita bisa mengatakan kolam yang dimaksud berbentuk segi 5 atau disebut dengan pentagram. Ada banyak orang bersakitan yang berbaring di dalam setiap serambi-serambi yang ada di situ. Tetapi ketika saudara melihat apa yang ada di dalam perikop ini, ketika engkau bisa menyimak secara saksama, ada 3 hal yang Yesus ingin nyatakan pada waktu dia hadir di Bethesda. Yang pertama, Yesus hadir di Bethesda untuk mengikis habis pandangan yang salah dari para penderita, dari para pesakitan terhadap tempat Bethesda yang menunjuk kepada kolam Bethesda. Dengan kata lain, di pemandangan para pesakitan, di dalam opini para pesakitan, tempat Bethesda yang menunjuk kepada kolam Bethesda itu dianggap oleh mereka sebagai satu tempat yang diagungkan, yang disakralkan,
yang memiliki satu kekuatan lebih dari rata-rata tempat lain, yang seakan-akan memiliki satu semarak kegemilangan di dalam seantero Yerusalem yang bisa memberikan janji kesembuhan. Itulah yang didapat oleh pandangan para pesakitan yang ada di tempat Bethesda itu. Para pesakitan yang datang dengan latar belakang yang berbeda, dari kota, dari desa, dan dari udik, tumplek kepada satu tempat yang disebut tempat Bethesda. Sehingga dengan kata lain, tempat Bethesda ini dianggap satu tempat yang melebihi dari seantero Yerusalem dalam hal memberikan janji kesembuhan. Itulah pemandangan opini, pemandangan pendapat yang didapat dari para pesakitan yang ada. Tetapi tahukah saudara, ketika Yesus hadir di Bethesda, Yesus menjungkir balikan segala opini pandangan yang salah dari pesakitan. Di pemandangan Yesus, tempat Bethesda yang menunjuk kepada kolam Bethesda hanya sebatas tempat yang mati, hanya sebatas tempat yang tidak ada artinya, hanya tempat yang bisa memberikan janji tinggal janji, tapi tidak tahu kapan itu terjadi. Dengan kata lain, Bethesda hanya tempat yang biasa, yang tidak memiliki satu kekaguman tersendiri. Justru Yesus hadir di situ, menjungkir balikan tempat atau kolam Bethesda itu sendiri. Kalau kita bicara arti dari kata kolam Bethesda, sesungguhnya mengandung arti kolam belas kasihan. Tapi saya mau katakan, kolam Bethesda tanpa Yesus tidak ada artinya apa-apa. Amin. Saya mau katakan hari ini, tempat dimanapun kalau Yesus pernah hadir, akan memberikan kegemilangan, akan memberikan kedahsyatan tempat itu. Kalau saudara melihat tentang kilas balik tentang Bethlehem, jauh sebelum Yesus terlahir di sana, Bethlehem bukanlah apa-apa. Bethlehem tidak pernah diperhitungkan orang. Bethlehem tidak masuk dalam pandangan orang. Tetapi ketika Yesus ada terlahir di Bethlehem, sejak saat itu Bethlehem memiliki semarak kemegahan dan kemuliaan melebihi seantero tempat lain yang begitu luar biasa. Sehingga kalau saudara lihat di dalam Matius 2 ayat 6, "Hai engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau bukanlah sekali-kali yang terkecil daripadamu, karena akan bangkit dari seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Jadi kalau Yesus hadir di sebuah tempat, akan memberikan semarak yang luar biasa. Amin. Jadi poin pertama, kehadiran Yesus di Bethesda, dia menjungkir balikan opini dari para pesakitan terhadap Bethesda. Mereka menganggap Bethesda diagungkan, disakralkan. Tapi bagi Yesus, Bethesda hanya tempat yang mati, yang hanya sebatas membisu, janji tinggal janji, tidak tahu kapan terjadi mujizat di tempat itu. Mereka dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, hanya sebatas menanti dan menanti. Tapi Yesus hadir di Bethesda, menjungkir balikan objek Bethesda itu, menjungkir balikan kolam Bethesda itu. Ada satu pribadi yang hadir saat itu, Yesus namanya, yang lebih dari kolam Bethesda itu. Sehingga kalau saja semua orang datang kepada Yesus, pasti semua akan sembuh. Tapi kenyataan pesakitan di Bethesda datang tertuju kepada kolam itu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita bicara gambaran pesakitan yang ada di Bethesda, mereka semua tertuju kepada kolam yang berbentuk segi lima itu. Tapi kalau saudara melihat kelompok pesakitan yang ada di Galilea, mereka tidak datang kepada tempat atau objek Galileanya, tidak. Tetapi mereka datang kepada Yesusnya, kepada subjeknya sebagai Tuhan Sang Penyembuh bagi mereka. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, mari kita buka di dalam Matius 4 ayat 23 dan ayat 24, saudara. Kita akan lihat Matius pasal 4 ayat 23 sampai dengan ayat ke
24. Saya akan baca. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawanya kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, sakit ayam dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Inilah gambaran komunitas yang berbeda. Komunitas kesakitan di Bethesda tertuju pada tempat Bethesda yang menunjuk kepada kolam Bethesdanya. Tetapi kesakitan yang ada di Galilea, mereka tidak tertuju kepada tempatnya, tidak tertuju kepada objek Galileanya, tetapi mereka datang tertuju kepada subjeknya, yaitu Yesus yang hadir di Galilea sebagai Tuhan Sang Penyembuh bagi mereka semua. Jadi poin pertama, Yesus hadir di Bethesda untuk mengikis habis pandangan dari para pesakitan di Bethesda terhadap tempat Bethesda, terhadap objek Bethesda, terhadap kolam Bethesda. Karena di pemandangan Yesus, Bethesda hanya sebatas tempat yang mati untuk selamanya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang mujizat Tuhan, terkadang Tuhan bisa memakai tempat atau objek hanya sebatas pelengkap biasa, Bapak Ibu. Tapi ketika kita mengalami kesembuhan lewat tempat dan objek itu, maka kita tidak boleh mengagungkan tempat atau objek itu melebihi daripada subjeknya sebagai Tuhan Sang Penyembuh. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kalau saudara teringat tentang kisah Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 11. Waktu itu Yesus sedang melakukan pelayanan bersama murid-muridnya. Lalu muridnya bertanya ketika mereka melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Muridnya bertanya, "Rabi, menurut engkau siapakah yang harus disalahkan? Orang ini atau orang tuanya?" Kata Yesus kepada muridnya, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia." Pada waktu keadaan saat itu, Yesus melihat keadaan itu. Alkitab mengatakan di dalam Matius pasal 9 ayat 1 sampai 11. Lalu Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskan kepada kedua mata orang itu. Lalu Yesus berkata kepada orang buta itu, "Pergilah, basuhlah dirimu ke kolam Siloam," yang berarti yang diutus. Pada waktu orang buta ini membasuh kedua matanya di kolam Siloam, apa yang terjadi? Dia bisa mengalami kesembuhan total. Dia bisa melihat dengan sembuh total lewat mujizat yang dibuat Tuhan Yesus. Tapi pada waktu dia mengalami kesembuhan itu, saudara, pernahkah saudara menemukan satu ayat yang berkata, "Aku sembuh karena kolam Siloam"? Seakan-akan mengagungkan objeknya, seakan-akan mengagungkan tempat kolam Siloamnya sebatas perantara biasa. Tidak pernah ada, saudara. Tetapi ketika si yang buta ini sembuh, dia mengagungkan subjeknya, saudara. Itu ada di dalam ayat Yohanes 9 ayat 11. Coba kita keluarkan Yohanes 9 ayat 11. Lihat. 1, 2, dan 3. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, "Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu." Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Jadi pada waktu dia berkata, jawabnya orang yang disebut Yesus ini menunjukkan pengagungan kepada subjeknya sebagai Tuhan Sang Penyembuh yang hadir di kolam Bethesda, yang hadir di kolam Siloam saat itu. Jadi Tuhan bisa pakai tempat atau objek untuk menyatakan jurus kesembuhannya. Tetapi pada waktu kita sembuh, kita nggak boleh mengagungkan tempat atau objek melebihi subjek. Amin.
sehingga itu menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Lihat, ketika si buta itu sembuh, dia mengagungkan subjeknya, orang yang disebut Yesus. Luar biasa. Kalau kita melihat lagi kisah tentang Naaman di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 15. Jadi dikatakan ada seorang panglima Raja Aram. Panglima Raja Aram ini mengalami kemenangan-kemenangan bagi tuannya. Tetapi Panglima Raja Aram ini seorang pahlawan penyakit kusta. Pada waktu serombongan bangsa Aram keluar, pernah membawa seorang budak perempuan dari bilangan Israel yang bekerja pada istri Naaman. Atas usul perkataan dari budak Israel itu, dia berkata, jika sekiranya tuanku dibawa kepada raja yang di Israel, tentu akan pulih keadaannya. Pada waktu usul ini dipandang baik oleh Raja Aram, lalu Raja Aram mengirim surat kepada raja di Israel dengan membawa persembahan-persembahan yang luar biasa, 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Kiranya sesampainya surat ini kepadamu, dimaklumkan kiranya engkau menyembuhkan pegawaiku Naaman yang mengalami penyakit kusta. Pada waktu Raja Israel membaca surat itu, dia mengoyakkan pakaiannya dengan berkata, Allahkah aku yang menghidupkan dan mematikan orang? Lihat, perhatikan, mungkin dia mencari gara-gara terhadap aku. Ketika didengarnya oleh Nabi Elisa, maka Elisa mendengar bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dia mengirimkan surat supaya maklumkan kiranya, supaya Naaman itu bisa datang kepadaku, supaya orang tahu bahwa ada nabi di bilangan Israel. Singkat cerita, Naaman beserta kereta dan pembawaan persembahannya hadir sampai di depan rumah Nabi Elisa. Dan hebatnya lagi, pada waktu Elisa menyuruh Naaman untuk mencelupkan dirinya ke sungai Yordan 7 kali, dia tidak langsung menyuruh dengan pribadi sendiri, tetapi dia memutus bujangnya, memutus kacungnya, saudara, untuk menyampaikan berita kepada Naaman supaya menyembuhkan dirinya mandi di sungai Yordan 7 kali, saudara. Sebenarnya ini satu bentuk penghinaan. Bagaimana dari seorang panglima Raja Aram yang punya kedudukan luar biasa hanya diperintahkan lewat bujang dari seorang Nabi Elisa. Tapi hebatnya Naaman tidak bergeming. Dia mau menurut saja asalkan dia mengalami kesembuhan. Pada waktu Naaman membenamkan dirinya mandi di sungai Yordan 7 kali, Alkitab katakan maka sembuhlah segala penyakit kusta Naaman. Pada waktu Naaman mengalami kesembuhan, lihat, dia tidak pernah mengagungkan tempat atau objeknya, sehingga Naaman berkata, aku sembuh karena sungai Yordan. Tidak, saudara. Tetapi dia mengagungkan subjeknya. Itu bisa dilihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 15. Coba kita buka. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Dia tidak mengagungkan objek sungai Yordannya. Dia tidak mengagungkan tempat sungai Yordannya, tetapi yang Naaman agungkan adalah subjeknya, yaitu Allah Israel yang menjadi penyembuh buat dia. Tidak ada Allah di tempat lain kecuali di Israel. Ini satu bentuk pengagungan tertinggi, saudara. Bagaimana dari seorang panglima Raja Aram, bangsa kafir yang tidak mengenal Tuhan, tapi dia bisa mengagungkan Allah Israel pada saat itu. Seakan-akan tidak ada Allah di tempat lain, hanya satu-satunya Allah sebagai Yehova Rafa hanya ada di Israel. Ini yang Tuhan mau supaya kita melakukan pada waktu kita mengalami kesembuhan. Jangan pernah mengagungkan tempat atau objek itu, amin. Tetapi kita harus mengagungkan subjeknya,
yaitu yang menunjuk kepada Tuhan sebagai Sang Penyembuh. Jadi poin pertama, Yesus hadir di Bethesda untuk mengikis habis pandangan yang salah dari para pesakitan terhadap tempat Bethesda atau kolam Bethesda itu. Ada yang lebih dan melebihi kolam Bethesda itu, yaitu Yesus sebagai Tuhan Sang Penyembuh yang hadir di tempat Bethesda saat itu. Lalu ayat selanjutnya saudara, kita akan membaca di dalam ayat keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air. Barang siapa yang dahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Lihat, kalau saudara perhatikan, di situ ada kata sebab sewaktu-waktu. Amin. Kata sewaktu-waktu ini saudara, saya mau katakan bahwa ini menunjuk kepada waktu yang tidak pasti. Waktu Bethesda adalah waktu yang tidak pasti saudara, karena ada kata sewaktu-waktu. Tidak tahu kapan terjadinya mujizat itu. Hanya tunggu dan menunggu. Hanya janji tinggal janji. Menunggu dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Hanya sebatas janji tinggal janji. Jadi kata sewaktu-waktu ini menunjuk kepada waktu yang tidak pasti. Jadi poin kedua, justru Yesus hadir di Bethesda mengikis habis pandangan yang salah dari para pesakitan terhadap waktu Bethesda. Jadi waktu Bethesda ini waktu yang tidak pasti. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang waktu di dalam Alkitab, waktu di dalam Alkitab ini dirangkum dengan tiga waktu. Yang pertama ada waktu yang disebut Kronos. Kronos adalah waktu yang berjalan, yang berputar berdasarkan kronologi perputaran satuan waktu, seperti detik, menit, jam, hari, dan seterusnya. Jadi saat ini kita ada di sini, kita merasakan ada waktu Kronos yang sedang berjalan. Itulah waktu Kronos. Waktu dalam jangkauan pendek atau panjang, tetapi berjalan secara beraturan, saudara. Itulah waktu Kronos. Lalu ada waktu yang disebut Kairos, saudara. Waktu Kairos adalah waktu di mana di dalam waktu itu ada momen, ada peristiwa, ada kejadian. Itu disebut Kairos. Maka dari itu kalau saudara mempelajari tentang perkawinan di Kana di dalam Yohanes 2, pada waktu Maria menyampaikan curhatannya kepada Yesus dengan berkata mereka kehabisan anggur. Jawab Yesus, mau apakah daripadaku ibu, saatku belum tiba. Maunya Maria, Yesus membuat mujizat dengan waktu Kronos. Tapi Tuhan nggak pernah membuat mujizat memakai waktu Kronos, tetapi memakai waktu Kairos, saudara. Ada garis jeda yang sangat berbeda. Maka dari itu kalau orang memohon doa kepada Tuhan, jangan memaksa Tuhan untuk melakukan jawaban doa buat kita lewat waktu Kronos, karena Tuhan selalu memakai waktu Kairos, saudara. Jadi waktu Kairos adalah waktu yang berjalan, di mana di dalamnya ada momen, ada kejadian, ada peristiwa yang penting, sehingga itulah yang disebut waktu Kairos. Lalu yang ketiga ada yang disebut waktu Aion, waktu dalam kekekalan. Ketika nanti kita hidup bersama Yesus, waktu hidup kita tidak dibatasi lagi selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itu adalah Aion. Nah sekarang saya mau jelaskan saudara, bagaimana untuk menjelaskan analogi antara Kronos dan Kairos. Gambarannya seperti ini. Kalau saudara pernah bermain di kolam renang Waterboom, saudara pernah melihat ada gentong yang besar,
yang sedang diisi oleh aliran air yang turun dari pipa. Pernah lihat itu? Halo? Jadi pada waktu air dari pipa itu mengisi gentong yang besar itu disebut waktu kronos. Waktu yang berputar, yang berjalan, beraturan sesuai kronologi satuan waktu yang dibatasi oleh detik, menit, dan jam, dan seterusnya. Jadi pada waktu gentong air itu terisi dari tahap dasar sampai penuh, itu menurut waktu kronos. Tetapi ketika gentong air ini sudah penuh dan tumpah, itu yang disebut waktu kairos, saudara. Jadi di sini ada benang merah perbedaannya. Kronos adalah waktu yang berjalan seperti biasanya, tidak ada momen sesuatu yang penting di dalamnya. Tetapi kairos, waktu yang berjalan di dalamnya ada satu kejadian, ada momen. Itulah waktu kairos. Nah, kalau kita bicara tentang kedaulatan Tuhan, Alkitab mengatakan harus ada 3 unsur. Ini mengacu kepada Yunus 1 ayat 1 dan 2. Coba kita lihat. Di dalam Yunus 1 ayat 1 dan 2. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, pergilah ke kota Niniwe yang besar itu, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saudara membaca di dalam Yunus pasal 1 ayat 1, kata di situ ada kata dahului depannya ada kata datanglah. Ini bicara harus ada unsur waktu Tuhan. Lalu yang kedua ada unsur firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, pergilah ke kota Niniwe yang besar itu, dan seterusnya. Yang ketiga, harus ada unsur kehendak Tuhan. Pada waktu Yesus hadir di Bethesda, dia bawa 3 unsur itu, saudara. Dia bawa kairos Tuhannya, dia bawa firman Tuhannya, dia bawa kehendak Tuhannya. Maka dari itu, kalau saja seluruh pesakitan itu datang kepada Yesus saat itu, semua akan disembuhkan. Amin. Tetapi yang datang hanya satu saja. Maka dari itu, yang kedua, Yesus hadir di Bethesda, mengikis habis pandangan yang salah dari pesakitan terhadap waktu Bethesda. Waktu Bethesda dianggap waktu yang diagung-agungkan oleh para pesakitan, tapi di mata Yesus hanya waktu yang membisu, yang memanjang, hanya sebatas janji tinggal janji, tunggu tinggal tunggu, tidak tahu waktunya kapan terjadi. Tetapi Yesus datang membawa waktunya yang pasti untuk membuktikan eksistensi bahwa Dia sebagai Tuhan Sang Penyembuh bagi setiap orang yang membutuhkannya. Jadi poin kedua, Tuhan Yesus menjungkir balikan, mengikis habis pandangan yang salah dari para pesakitan di Bethesda terhadap waktu Bethesda. Lalu yang ketiga, saudara, ayat selanjutnya saya akan baca di ayat kelima. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaannya itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya sudah mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Perhatikan, saudara. Poin yang ketiga, Yesus hadir di Bethesda, ingin mengikis habis pandangan yang salah dari para pesakitan terhadap metode Bethesda, terhadap cara-cara Bethesda. Metode Bethesda mengandalkan goncangan air itu terjadi. Saudara bisa bayangkan, kalaupun sebuah kolam dalam bentuk segi 5 dalam ukuran kecil, dalam serambi-serambi berbaring sejumlah besar orang sakit yang jumlahnya begitu banyak. Saudara bisa bayangkan kalau goncangan itu terjadi, mereka akan selalu berebutan masuk, betul?
Siapa yang lebih dahulu masuk dianggapnya dia yang akan mengalami prioritas kesembuhan. Ini sesuatu yang membahayakan, saudara. Bagaimana dalam kolam yang kapasitasnya kecil, dengan jumlah pesakitan yang banyak berebutan masuk, itu akan terjadi bencana, saudara. Orang akan menilai bukan lagi disebut kolam penyembuhan, tetapi kolam penuai maut, kolam bencana, kolam kematian, kolam sakral maut, dan sebagainya. Maka dari itu, metode Bethesda mengandalkan goncangan air terjadi, siapa yang masuk duluan sembuh. Metode Bethesda adalah sebuah metode yang tidak bersahabat dengan lingkungan, sebuah metode yang tidak sempurna, sebuah metode yang ketinggalan zaman, sebuah metode yang hanya sebatas mitos belaka, yang kepastiannya tidak tahu kapan itu terjadi. Tetapi Yesus datang di Bethesda. Dia membawa metodenya sendiri, metode yang sempurna, metode yang dari surga, metode yang tidak ketinggalan zaman, metode yang ramah lingkungan, metode yang bersahabat dengan lingkungan, dan tidak membahayakan. Mana yang lebih mudah? Menuruti metode Bethesda atau menuruti metode Yesus? Ketika Yesus menawarkan satu metode kepada si lumpuh ini yang sudah 38 tahun menderita sakit, jawaban dari seorang si lumpuh ini seakan metode Bethesda sudah terpatri di dalam pikirannya, betul? Dia katakan, Tuhan, tidak ada orang yang membawa aku ke dalam kolam itu jika goncangan air terjadi. Bahkan orang lain sudah mendahului aku. Tetapi di pemandangan Yesus bukan itu yang Yesus maksud. Ada sebuah metode yang Yesus bawa. Ada sebuah metode dari surga yang mudah dan bersahabat dengan lingkungan. Mana yang lebih mudah? Mengandalkan goncangan air itu terjadi dan orang rebutan masuk, atau meresponi firman Tuhan? Amin. Maka dari itu ketika Yesus menawarkan sebuah metode dengan cara yang luar biasa, sepertinya si lumpuh ini agak sedikit gusar. Karena apa yang ditawarkan Yesus sangat berbeda dengan metode Bethesda. Sehingga Yesus berkata di ayat keberapa? Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada waktu dia memulai, sekalipun dia punya keberatan hati, tapi ketika dia memulai dan mau meresponi firman Tuhan itu, si lumpuh yang 38 tahun menderita sudah menjadi sembuh. 38 tahun bukan waktu yang singkat. 38 tahun hampir mencapai setengah abad. Waktu yang begitu menyusahkan bagi si lumpuh. Tetapi ketika dia mau beralih kepada metode Bethesda, metode yang dibawa oleh Yesus, maka si lumpuh menjadi sembuh. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, poin ketiga, Yesus hadir di Bethesda mengikis habis pandangan yang salah dari pesakitan terhadap metode Bethesda. Ada satu metode yang paling sempurna, adalah metode yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Hanya cukup bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Seketika itu juga si lumpuh yang 38 tahun sudah menjadi sembuh. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang dikatakan oleh Yesus ini persis seperti penggenapan apa yang dikatakan di dalam Mazmur 107 ayat 20. Coba kita lihat. Mazmur 107 ayat ke-20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Hebatnya Tuhan Yesus. Kalau dia ingin melakukan menyembuhkan orang, bukan sebatas menyembuhkan, amin. Apa artinya kalau saudara sembuh tetapi saudara binasa? Halo? Kalau Yesus menyembuhkan, dia juga akan memberikan keselamatan bagi orang yang disembuhkan itu.
Luar biasa Tuhan Yesus ini. Luar biasa. Karena dia begitu hebat dan luar biasa. Dan hebatnya lagi, pada waktu penyembuhan ini terjadi, penyembuhan ini terjadi pada hari Sabat. Ini penggenapan apa yang dikatakan Matius 12 ayat 8, saudara. Coba lihat. Matius 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ada yang melebihi bait Allah. Ada yang melebihi hari Sabat, yaitu pribadi Yesus sendiri. Luar biasa, saudara. Jadi inilah gambaran yang jelas yang kita dapatkan pada malam ini. Apa yang saya sampaikan kepada saudara, ini merupakan pengalaman rohani yang Tuhan bukakan kepada saya kira-kira tahun 2000 pada waktu jam 3 pagi. Tuhan bukakan rahasia ini kepada saya, saudara. Sehingga saya merasakan dari yang gak ngerti firman akhirnya menjadi melek rohani. Apa yang aku tidak minta tetapi Tuhan berikan kepadaku. Apa yang Tuhan perlihatkan kepadaku lewat pengajarannya. Firman itu juga yang aku sampaikan kepada jemaat di tempat ini. Jadi melalui perenungan ini, saudara, ada 3 hal di dalam kesimpulan di dalam perikop Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Tuhan Yesus sang penyembuh. Yesus hadir di Bethesda, mengikis habis pandangan yang salah dari para pesakitan terhadap tempat Bethesda, terhadap objek Bethesda, terhadap kolam Bethesda. Yang kedua, Yesus hadir di Bethesda, mengikis habis pandangan yang salah dari para pesakitan terhadap waktu Bethesda. Waktu Bethesda, waktu yang tidak pasti. Tapi waktu Yesus hadir di Bethesda, waktunya sangat-sangat pasti. Dan yang ketiga, Yesus hadir di Bethesda, mengikis habis pandangan yang salah dari para pesakitan terhadap metode Bethesda yang hanya sebatas metode mitos belaka. Yesus ada di Bethesda, dia membawa metodenya yang sempurna, yang mudah untuk kita responi, sehingga si lumpuh yang 38 tahun menderita, alhasil dia mengalami kesembuhan total. Ingat Bethesda, ada kolam segi 5. Ingat Bethesda, waktunya tidak pasti. Ingat Bethesda, metodenya mitos belaka. Ingat Yesus di Bethesda, ada si lumpuh yang sudah 38 tahun menderita. Ingat Yesus di Bethesda, ada Yesus yang berfirman, angkatlah, bangunlah, angkat, apa tadi disebut? Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Alhasil, si lumpuh menjadi sembuh. Hari ini saya percaya kuasa Tuhan hadir di sini, amin. Kuasa Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Kalau kita percaya, saya akan undang saudara di tempat saudara. Jika saudara mendapat satu keluhan apapun penyakit di dalam tubuhmu, taruh dadamu, taruh tangan kirimu di dadamu. Imani saudara, saya nanti akan berdoa. Mungkin hari ini engkau sedang sakit mata, mungkin engkau sedang sakit telinga, bahkan engkau mungkin punya penyakit dalam yang manusia tidak tahu, tetapi engkau sendiri yang tahu dengan Tuhan. Taruh tangan kirimu di dadamu. Jika engkau punya satu kelumpuhan secara ekonomi, secara finansial kurang baik, taruh tangan kirimu di dadamu. Saya akan berdoa. Dan jika sekiranya ada saudari maksud saya yang rindu ingin mendapatkan keturunan, mungkin saudara sudah punya keturunan 1 anak, bahkan saudara ingin memiliki anak yang kedua, bahkan saudara belum punya dan ingin mendapatkan keturunan. Bagi kaum wanita yang rindu mendapatkannya, angkat tangan kananmu ke atas. Saya akan berdoa dari tempat ini.
Dan kita percaya doa kalau diyakini pasti semuanya akan mengalami mujizat. Kita akan tutup mata dan saya akan berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang ada di tempat ini, bahkan setiap orang yang akan menonton apa yang ditayangkan lewat YouTube ini, bahwa sesungguhnya aku hanya sebatas hamba yang tak berguna. Tetapi ada satu pribadi, Tuhan Yesus sebagai penyembuh yang hadir pada malam hari ini, yang rohnya tidak bisa dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu. Siapapun mereka yang sudah menaruh tangan kirinya di atas dadanya, Tuhan. Siapapun mereka yang menaikkan tangan kanannya ke atas, Engkau melihat satu bentuk iman mereka yang menaruh harap penuh pada Tuhan Yesus sebagai Sang Penyembuh. Kami berdoa, Bapak, dalam nama Yesus, setiap mereka yang sudah menaruh tangannya di atas dadanya, tangan kiri, dan setiap mereka yang mengangkat tangan kanannya ke atas, Engkau lawati makam ini dalam nama Yesus. Segala kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk sumpah serapah 7 turunan, aku bakar dengan api Roh Kudus Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah kuasa kesembuhan Tuhan berjalan dan mengalir kepada setiap orang yang menonton, setiap orang yang merindukan lawatan Tuhan. Biarlah terjadi pada malam hari ini. Inilah kairos Tuhan, inilah waktu Tuhan, inilah kedaulatan Tuhan terjadi atas setiap umat-Mu yang mengalami kerinduan untuk mengalami lawatan Tuhan yang tidak terbatas pada malam hari ini. Kami deklarasikan Engkau adalah Tuhan Yesus Sang Penyembuh yang siap dan menyembuhkan semua umat-Mu yang hadir pada malam hari ini, yang merindukan satu pertolongan. Biarlah Engkau lawat mereka, Bapa, baik yang menonton dalam YouTube ini. Lawat mereka, Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus berkat-berkat keturunan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus pemulihan ekonomi terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memulihkan segala kerohanian umat-Mu, sehingga nama Tuhan layak kami tinggikan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa atas setiap kasih dan kemurahan-Mu. Oh, sesungguhnya aku hanya sebatas hamba yang tak berguna. Biarlah aku semakin kecil dan tak berarti, tapi Tuhan Yesus semakin besar, hebat, dan luar biasa. Segala kegemilangan, kehebatan, kenamaan, kemasyuran Engkau yang punya. Engkau layak menerima semua itu Tuhan, karena Engkau ada Tuhan yang patut kami tinggikan dan muliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berdoa. Yang percaya dan diberkati, mari kita katakan amin. Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita dengar, apa yang kita terima, biarlah itu tertanam dan ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Biarlah firman Tuhan yang malam hari ini kita terima itu menjadi pedoman kompas buat hidup Bapak Ibu Saudara. Buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Buat kita mustahil, tapi buat Tuhan tidak ada yang tak mungkin. Baik, saya atas nama Bapak Gembala, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Daniel, dan Ibu Gembala, Ibu Pendeta Eko, GPPS Ampera Kemayoran ini mengucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Muda Denny Sutaijaya yang sudah mulai kita dengan firman Tuhan. Biar Tuhan yang akan
memberkati segala pelayanan Bapa dan kehidupan rumah tangganya, pekerjaannya dan semua Tuhan yang akan menyediakan apapun yang menjadi kesukaan, keinginan dari Bapa ini dan Tuhan. Terima kasih. Baik, kita akan menjalankan yang persembahan yang kedua, permohonan ujian sejuta rasa. Baik, nanti saya serahkan kepada Pak Daniel atau ibu-ibu yang Shalom. Saudara diberkati lewat firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya tidak panjang lebar. Kami atas nama Gembala Sidang serta seluruh jemaat mengaturkan banyak terima kasih untuk Pak Denny yang sudah menjadi saluran berkat pada saat malam hari ini. Saya umumkan, saudara, minggu depan ibadah seperti biasa dimulai jam 6, ya, mulai jam 6. Kalau bisa yang bertugas setengah 6 ya sudah hadir. Tapi ya karena keadaan, tapi kalau bisa ya usahakan untuk Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan, saudara. Untuk Paskah, ya kita kan 2 kali Paskah di tempat sendiri tanggal 20 dan minggu terakhir April gabungan. Jadi kita perlu dana untuk gabungan, diperlukan 500.000 ya. Sudah ada masuk satu anak Tuhan ya, baru masuk cepat ya 100. Tapi bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Kalau saudara merasa diberkati oleh Tuhan, ayo kita sama-sama dukung pelayanan pekerjaan Tuhan ya. Untuk dana Paskah kita perlu mungkin ya 1 juta lah. Nanti yang 500 untuk umum ya, gabungan yang 500 untuk kita. Nanti perjamuan kasih ya. Untuk kita perjamuan kasih seperti tempo hari ya. Siapa yang tergerak bawa lauk ini ya, kita akan nikmati bersama-sama dari kita untuk kita ya. Puji nama Tuhan ya. Saya kira tidak ada pengumuman lain. Mungkin ada pernah diumumkan tapi saya lupa sampaikan. Tidak ada ya. Kita undang sama-sama pamit berdiri kiranya.
pada saat malam hari ini Tuhan. Terima kasih usai ibadah pada saat malam hari ini Tuhan sudah pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami sudah memuji dan besarkan nama Tuhan. Bahkan kami sudah mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Materaikan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, agar benar-benar menjadi rema di dalam pribadi lepas pribadi kami. Selain itu Tuhan, bukan sekedar kami mendengar, tapi jadikan kami pelaku-pelaku akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang sudah melayani pada saat malam hari ini Tuhan. Baik yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, terutama Mbak Denny Tuhan. Tuhan akan pakai kehidupannya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Oh Tuhan Yesus, pakai keluarganya Tuhan, tolong memberkati. Tiap usaha pekerjaannya Tuhan memberkati. Teristimewa pelayanannya Tuhan, urapan kuasa wibawa menyertai kepada beliau. Singkapkan setiap rahasia-rahasia kebenaran firman Allah, sehingga boleh disampaikan dimanapun beliau berada. Boleh menjadi saluran berkat banyak jiwa, dan jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada saat malam hari ini, WL Singer Musik, dan seluruh jemaat yang sudah hadir saat malam hari ini, kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah memberi kekuatan, yang mengalami masalah tantangan rintangan Tuhan sudah memberi kemenangan. Karena firman-Mu pada saat malam hari ini merupakan jawaban dalam setiap kehidupan kami. Engkau adalah penyembuh kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Sertai dalam perjalanan kami tiba di rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat. Simpan sepanjang malam dengan penyertaan-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami teringat pemerintahan kami bangsa Indonesia. Kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu bangsa kami adalah bangsa yang adil dan makmur, merasakan pangan Injil Tuhan dapat disebarkan dengan luasan. Bapak Presiden Prabowo, Wakil Presiden, aparatur tertinggi sampai terendah, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan beri hikmat akal budi kepada beliau-beliau. Teristimewa biarlah mereka memerintah dengan rasa takut kepada Tuhan. Dan Tuhan curahkan roh pertobatan kepada bangsa kami Indonesia Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka semua boleh diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kita akan terima berkat dari Tuhan, akan disampaikan oleh hamba-Nya. Bapak. Mari kita angkat tangan kita. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita dalam surga. Cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita jam malam ini sampai malam nanti. Dalam berkat